Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVRI Kisah Teladan yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah tentang seorang pemimpin yang jujur, adil, dan bijaksana. Kekuasaan di tangannya berarti kemakmuran bagi rakyat. Rakyat hidup damai, tentram, tanpa merasakan kesulitan apapun. Sang raja ini pun sangatlah berhati-hati dalam mengelola keuangan negara. Hingga siapapun yang akan menyalahgunakan kekuasaan tidak segan-segan akan dihukum oleh sang raja. Tidak terkecuali saudara, keluarga, maupun orang-orang kepercayaannya. Hingga suatu malam, sang raja tengah berada di ruang kerjanya, yang mana ruangan itu hanya terdapat satu lampu minyak yang hanya mampu menyinari apa yang ia baca. Di tengah kesibukan sang raja memeriksa keuangan negara di ruang kerjanya, terdengarlah suara ketokan pintu dari luar. Sang raja pun bertanya, "Siapakah yang ada di luar?" Terdengar suara seorang pemuda. Ia berkata, "Saya ayah, izinkan saya masuk." Sang ayah kembali bertanya, "Untuk urusan apa engkau ingin menghampiriku? Apakah urusan negara, masyarakat, ataukah urusan keluarga kita?" Sang anak menjawab, "Tentu saja urusan keluarga kita, ayah." Maka sang raja pun meminta anak untuk menunggu di luar. Kemudian apa yang dilakukan sang raja ini? Ia mematikan lampu minyak yang hanya satu-satunya di ruangan tersebut, sehingga ruangan itu menjadi gelap gulita. Barulah ia meminta sang anak untuk masuk ke dalam ruang kerjanya. Sang anak heran dan bertanya kepada sang ayah, "Mengapa gelap seperti ini?" Kemudian sang ayah menjawab, "Apakah engkau tahu bahwa ini adalah ruang kerjaku, yang mana hanya kupakai untuk aku bekerja. Yang akan engkau bahas adalah urusan keluarga. Engkau tahu, anakku, lampu minyak yang dipakai itu adalah uang negara. Engkau tahu bahwa menjadi seorang pemimpin adalah amanat. Amanat yang akan kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Pencipta. Karena itu aku tidak ingin urusan pribadi kita menggunakan uang negara dan uang rakyat." Inilah kisah seorang pemimpin yang jujur, adil, dan bijaksana. Semoga kisah ini bisa menginspirasi. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.